Ya pemirsa, hari ini nih hari yang spesial banget loh di Gospot. Karena hari ini selain tetap mengupas gosip-gosip seputar selebriti di tanah air, Gospot juga akan secara khusus membahas film yang sedang menjadi buah bibir alias tengah dibicarakan di mana-mana. Sekaligus dinanti-nanti pemutarannya. Nah, apalagi kalau bukan mega film Ketika Cinta Bertasbih yang hari ini mulai diputar di bioskop-bioskop. Nah pemirsa, sebelum mulai membahasnya nih, mari kita saksikan dulu cuplikan film Ketika Cinta Bertasbih berikut ini. Ya, Pak dan Mbak Bim udah amarah jadi ramah cinta ya. Walaupun cinta menjelaskan yang lebar, nawakin aku masih sempat yang satu sangat senjata yang satu si dua itu tentang aku akan masalah sekior. Iya pemirsa, pagi ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa nih, yakni para pemain film Ketika Cinta Bertasbih. Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Iya pemirsa, di sini kita sudah Kholidi Asadil Alam sebagai Asa, Oki Stiana Dewi sebagai Ana, dan ada Andi Arsel sebagai Andi Arsel Rahmat sebagai Furkon. Meda Safira sebagai Husna, dan selamat pagi buat Bapak Sutradara ya, Khairul Umam. Ya, terima kasih atas kedatangannya di studio kami. Nah, pemirsa nih pasti ingin bertanya-tanya sedikit nih tentang Ketika Cinta Bertasbih tentunya ya. Nah, setelah menanti selama setahun ya, akhirnya film KCB ini rilis juga. Nah, bagaimana perasaan kalian nih? Ya, syukur alhamdulillah. Pasti senang dong ya. Karena sebenarnya kita udah kerja keras juga dalam waktu setahun, dan alhamdulillah sambutannya juga cukup baik. Dan hari ini perdananya premier juga alhamdulillah banyak tanggapan positif juga. Iya. Oke, nah pemirsa ya, mungkin kita kurang afdol kalau misalkan tidak menyapa dengan bahasa Arab. Nah, kira-kira siapa yang mau menyapa pemirsa yang ada di rumah? Halo para pemirsa, sabal khair. Udah, selamat pagi. Oh, selamat pagi. Nah, tadi melihat cuplikan dari KCB nih ya, kayaknya banyak menguras air mata gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan mungkin siapa gitu ya menjelaskannya. Kira-kira keunggulan dari film ini tuh apa selain tentunya banyak menguras air matanya ya? Mungkin kepada Bapak Sutradara, Bapak Khairul? Ya, mungkin karena film ini penuh dengan inner konflik, ya. Jadi konflik inner sehingga menyebabkan orang juga terharu, orang menjadi sedih. Tapi jangan lupa di film ini juga banyak yang lucu-lucu. Waduh, makin tambah penasarannya pemirsa, ternyata nggak cuma menguras air mata aja, karena ada juga lucu-lucunya. Nah, oke, kalau gitu pemirsa, kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang film KCB dan tentunya dengan para pemain yang ada di sini. Sama dengan para pemain film KCB dan juga Bapak Sutradara Pak Khairul Umam. Ya Pak Mamang nih, saya pengen nanya nih Pak, kan banyak yang kalau KCB ini kan berstempelkan asli Mesir nih ya. Yeah. Nah, maksudnya apa itu asli Mesir? Apakah yang Bapak ingin jual ini panorama Mesirnya, ataukah memang cerita dari KCB tersendiri, Pak? Ya, karena cerita ini berdasarkan sebuah novel karya Habibur Rahman El-Shirazi yang berjudul sama, Ketika Cinta Bertasbih. Di dalam novel itu hampir semua lokasi itu 90% lah itu ada di Mesir. Nah, bisa saja Mesir itu kita buat di mana gitu ya, di mana negara yang dekat dengan Mesir gitu ya. Tapi ini kita kepingin asli seperti di dalam novelnya. Nah, supaya Mesir itu sangat terkenal, orang banyak tahu gitu ya. Tapi belum pernah ada film yang berlokasi di Mesir. Kita ingin membuktikan kalau kita memang betul-betul ada di Mesir sesuai dengan novelnya. Jadi sesuai dengan aslinya ya. Iya. Jadi makanya harus mengapa dilaksanakan syutingnya di Mesir ya, tidak bisa mungkin di Indonesia sendiri menggunakan setting apa segala macam itu nggak bisa ya Pak ya? Ya mungkin saja, tapi itu bohong namanya. Oh iya. Nah, kemudian nih kepada Oki. Nah, gimana nih perasaan Oki sewaktu membintangkan film KCB? Apalagi kalau misalkan syutingnya di Mesir gitu. Bersyukur karena bisa diberi kesempatan untuk bisa terlibat dalam mega film ini, Mbak. Dan apalagi ini pengalaman pertama ya? Iya, semuanya kita pertama dan memang hasil audisi gitu.
Bersyukur begitu banyak pengalaman, ilmu, wawasan, dan bisa ke bumi para nabi ya, subhanallah. Oke. Nah kemudian untuk Khalid nih, ada adegan tadi membuat tempe. Nah itu bagaimana caranya kamu untuk benar-benar seperti aslinya kamu pernah membuat tempe? Sebelumnya pernah membuat tempe? Ya bukan tukang tempe. Ada ngejual. Jadi pada waktu itu sebelum ke Mesir, saya sempat pulang kampung dulu ke Pasuruan, dan memang saya belajar dan praktek bikin tempe juga. Ternyata nggak gampang, 4 hari baru jadi, baru mateng. Tapi berhasil? Ya pertama sih agak-agak jamuran tempe. Tapi untuk di film sekali 2 kali latihan terus ya alhamdulillah udah mulai nyaman, udah mulai menjiwai lah. Ya. Besok dia buka bisnis tempe. Kita nantikan itu dan bakso gitu. Nah kemudian untuk Meida ya, di sini kan Anda tuh berbicara dengan logat yang benar-benar Jawa sekali ya. Apakah memang Anda mendalami bahasa Jawa tersebut atau memang basicnya udah berbicaranya logat Jawa seperti itu? Saya kan dari Bandung, jadi Sunda kan biasanya. Dan untuk mendalami tadi logat Jawa itu, alhamdulillah pas karantina itu ada teman saya salah satunya dari Solo. Saya juga belajar banyak dari dia dan juga dari kru-kru di lapangan, dan alhamdulillah semuanya sangat mendukung saya untuk bisa berlogat Jawa. Mesir juga belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi semua mendalami karakternya masing-masing supaya dapat chemistry-nya. Iya, bahasa saya betul kan Pak? Dan juga kepada Bapak Sutradara Pak Mamang. Nah, ini Pak saya ingin tanya nih Pak, tadi kan di trailernya kita tuh melihat si Ana, tokoh Ana berbicara soal saya tidak mau dipoligami. Wah, ini apakah cerita ini nih mengangkat unsur-unsur poligami atau mungkin ada adegan berpoligaminya atau bagaimana Pak? Ada sedikit pembicaraan tentang poligami, yaitu ketika tokoh Ana Altafunisa yang diperankan oleh Oki ini dilamar oleh Furqon. Khidbah istilahnya ya, oleh Furqon yang dimainkan oleh Arsyil ini. Di dalam pelamaran itu Ana Altafunisa memberikan persyaratan, saya mau dinikahi asal tidak dipoligami, antara lain. Oh gitu, setuju Pak. Dan itu memang jadi perdebatan itu di dalamnya. Arsyil sendiri, loh kamu dari mana yang seperti itu? Terus saya nggak pernah mendengar ada ulama. Dia ambilkan bukunya itu, dia ambil kitabnya itu, nih ulama mengawal itu. Boleh wanita itu mengajukan persyaratan, tapi kalau tidak mengajukan persyaratan ya mungkin bisa saja. Oke, nah bicara soal Furqon ya, ini kan tadi ada cerita tentang Furqon ini terkena HIV/AIDS. Nah, itu bagaimana tuh bisa terkena HIV/AIDS? Atau jangan-jangan Anda? Waduh, bahaya kalau mau disangkut pautkan terasa dengan Furqon, figurnya berbeda. Saya nggak terkena HIV kok. Iya, kemudian kalau secara karakter memang Kabik menggambarkannya ini Furqon sangat luar biasa ya. Selain daripada cerdas, berpendidikan, soleh, terus fisik bagus, tapi Furqon ini anak orang kaya. Karena kaya dia boros. Mungkin karena Allah ingin memberikan ujian kepada Furqon, ya udah dijebak gitu. Tapi kalau mau penasaran, nonton aja 11 Juni. Bener, saya juga penasaran nih kenapa bisa kamu kena HIV. Nah kemudian untuk Meida, nah di sini kan karakter Anda atau peran Anda ini sebagai penulis ya, pengarang puisi ya, novel, penulis cerpen ya. Bagaimana caranya Anda untuk mendalami karakter tersebut? Apakah Anda memang benar-benar seorang penulis aslinya? Saya kuliah di jurusan teknik lingkungan, cuman emang sempat saat SMA itu beberapa kali menulis dan dimuat di surat kabar. Alhamdulillah juga untuk memasuki pendalaman karakter sendiri dari proses karantina itu ada tentang saya harus membaca sastra, terus belajar membaca puisi juga dengan mentor-mentor sudah berbakat di bidangnya, dan itu sangat membantu sekali saat proses produksi.